Saudara-saudara, saya paling suka khotbah berseri karena kita bisa menggali terus satu kesatuan firman Tuhan. Dan ini sudah khotbah yang kelima kali ya, tentang Yunus ya. Kitabnya nggak panjang, 4 pasal saja. Tapi kalau betul-betul tiap ayat demi ayat itu didalami, saudara, sungguh luar biasa sebetulnya. Nah, saya ingin membagikan sebetulnya Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Tapi Ibu Litin salah ketik. Ya, karena saya yang salah mengirim sampai ayat 5 saja. Kita baca ayat 1 sampai 10 ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ada sesuatu yang sangat indah, kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang-orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Jika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, di mana murid-muridnya juga nanti dipanggil untuk memanggil orang lain menjadi murid Kristus, dia memberikan satu pesan yang sangat penting sekali, saudara. Dan pesan itu disebut amanat agung. Itulah yang ditulis di dalam kitab Matius, ya, bagiannya terakhir sebagai penutup kitab Matius, ya. Ayatnya demikian: karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Disebut amanat agung karena itu suatu perintah terakhir Yesus yang sangat penting, yang sangat agung, saudara. Bukan hanya kepada muridnya saat itu saja, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita. Itu artinya Injil, kabar sukacita. Jadi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja,
setiap kita yang percaya pada Yesus dipanggil untuk memberitakan akan kabar keselamatan ini. Coba kita lihat hambatan-hambatan dalam memberitakan Injil keselamatan, saudara. Seringkali mungkin saya mendaftarkan ada 4, tapi mungkin lebih banyak dari itu yang seringkali menjadi hambatan. Sehingga pertanyaannya, mungkin Anda sudah dilahirkan sebagai orang Kristen, mungkin di dalam kandungan sudah Kristen, mungkin saudara sekarang umurnya ada yang 16, 18, 20, ada yang sudah sampai lebih dari 60, saudara. Pertanyaannya, berapa orang yang dalam kehidupan saudara boleh mengenal Kristus, boleh menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui pemberitaan saudara? Iya. Bisa dihitung, ada 1, 2, 3. Yang paling dekat, orang yang paling dekat. Entah dia anak kita, adik kita, keluarga kita, dan sebagainya. Berapa orang? Iya. Nah saudara, apa hambatannya seringkali dalam memberitakan berita Injil kabar keselamatan itu? Yang pertama, saya melihat ada orang yang nggak berani memberitakan Injil, saudara, karena takut dicemooh. Itu umum sekali, takut dicemooh sebagai orang fanatik lah, ekstremis. Terlalu ekstrim itu. Sekarang ini kalau hal-hal yang menyinggung sedikit yang berbau agama itu sering orang anggap fanatik, ekstrim, sombong, sok suci, kan begitu ya, saudara? Itu sehingga seringkali sok pendeta gitu ya. Pendeta aja gitu kan, apalagi saudara itu sok pendeta begitu ya, sok suci artinya. Sehingga itu yang menyebabkan seringkali hati kita tuh kecil. Gitu. Kita punya keyakinan, kita mengalami itu, tapi kenapa kita sendiri takut untuk memberitakan kabar keselamatan itu, kabar sukacita itu? Karena takut tadi itu, takut diberi cap tadi itu. Yang kedua, saudara, kita takut menyinggung orang lain. Iya, menyinggung perasaannya. Atau kita takut diajak berdebat. Waduh, kalau diajak berdebat, minta ampun deh, iya toh? Apalagi kalau orangnya suka berdebat, apalagi kalau orangnya nyinyir ya toh, bukan ingin mengenal kebenaran. Apa sih kamu bawa berita kebenaran? Aku pengen tahu deh. Kita pengen diskusi untuk benar nggak yang kamu beritakan itu benar. Tapi biasanya cuma mana caranya supaya aku bisa berdebat, menjatuhkan, mempermalukan. Banyak orang takut terjadi debat kusir, atau kadang orang takut nanti dia marah, sehingga persahabatan kita jadi putus. Ya, saudara. Yang ketiga, saya melihat takut ditolak. Sebab keyakinan itu daerah private. Ya, sama dengan kalau kita mau berbicara hal-hal yang sangat private. Daerah private kita itu kan nggak boleh dilihat orang lain, dibicarakan. Tabu, ya. Kadang orang tua aja bicara kepada anak itu tabu. Sesuatu yang ditabukan itu nggak bisa dibuka, kecuali kalau dibicarakan bisi-bisi. Contoh yang paling gampang saja. Seberapa sih orang tua itu sungguh-sungguh berbicara tentang seksual kepada anak-anaknya? Seberapa saudara mendapatkan pengetahuan yang benar tentang seks yang Tuhan berikan pada kita? Itu dari orang tua kita. Kebanyakan kan enggak. Kebanyakan malah dengarnya dari orang lain, atau malah justru dari YouTube atau dari Google sekarang. Dan belum tentu itu benar. Tapi kenapa orang tua menjadi bungkam terhadap anaknya sendiri itu bisa jadi sangat canggung untuk berbicara? Karena itu daerah private, saudara. Nah seringkali kalau dianggap daerah private itu nggak bisa dibicarakan, nggak enak. Sehingga ada suatu moto yang terkenal di dunia keyakinan atau agama, disebutkan begini: bagiku agamaku itu adalah agamaku, dan bagimu agamamu adalah agamamu. Titik.
perlu bicara di sana. Begitu. Sebab membicarakan agama dan keyakinan masing-masing itu bisa bahaya. Sehingga seringkali kita ini hidup di dalam satu benturan besar, saudara. Benturannya yaitu kita dipanggil untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan, supaya kabar keselamatan yang kamu alami, kabar penebusan dosa yang kamu alami itu bukan hanya untuk dirimu sendiri saja, tapi bagikan. Tapi ketika dibagikan, kita sendiri takut dianggap sok suci, sok hebat, bisa nyinggung orang lain, bisa bersiko memutus hubungan dan sebagainya. Saudara, guru besar saya pernah memberitahu saya begini dalam di murid di kelas itu. Dia mengatakan, memberitakan Injil itu sikapnya seperti apa sih? Kalau memberitakan Injil itu sikapnya seperti kita itu orang suci menghadapi orang-orang yang berdosa, lalu kita mau ngomong yang benar begini, yang benar begini, yang benar begitu. Kalau kamu tidak nurut ini, tidak nurut itu, kamu masuk neraka. Itu cara pemberitaan Injil sangat-sangat salah. Karena menempatkan diri kita pada posisi Allah, menempatkan diri kita pada posisi Tuhan, begitu. Itu salah. Bagaimana sikap yang sebenarnya memberitakan Injil? Lalu dia memberikan ilustrasi yang sampai sekarang saya ingat. Walaupun dosen saya sudah meninggal, ya kemudian pensiun jadi pendeta di Belanda. Lalu saya dengar beberapa tahun yang lalu dia meninggal. Wah, luar biasa. Dia mengatakan sikap anak Tuhan dalam memberitakan Injil itu seperti seorang pengemis yang sedang kelaparan. Kemudian ketika dia mengemis ke satu rumah yang penuh makanan, di situ dia mendapatkan makanan dan diberi pesan pada yang punya rumah itu, setiap kali kamu lapar, kamu membutuhkan, kamu boleh datang anytime, aku akan memberikan kamu makanan. Nah, ketika dia mendapatkan makanan itu, dia begitu bersuka cita. Aku ini pengemis, aku ini tidak dapat apa-apa, aku ini kotor, aku ini mestinya mati kelaparan. Tetapi ternyata di rumah itu aku mendapatkan makanan. Ini gak baik kalau aku diam. Sebab di sana banyak sekali temanku yang kelaparan, yang sedang menuju kematian. Oleh sebab itu aku perlu memberitakan, ini tahun rahmat Tuhan datang. Ayo, cuma memberitahu, aku ini pengemis, aku udah bisa tolong kamu, aku udah lebih baik dari kamu. Ayo datang ke sana loh, itu loh tempat yang paling baik. Di sana kita mendapatkan berkat. Mestinya sikap seperti itu, kata dia. Menunjukkan orang ke tempat berkat, bukan ke aku sebagai orang yang lebih hebat. No, kita tidak lebih baik dari orang lain. Tempat itu loh penuh berkat. Mestinya begitu pemberitaan firman itu, Injil yang sebenarnya, katanya. Nah, sampai sekarang itu melekat dalam hidup saya. Saya pikir iya, benar, mestinya begitu. Jadi kalau ada pengemis yang lain, sama-sama kirenya, sama-sama miskinnya, sama-sama laparnya, diberitahu, daripada kamu mati kelaparan, di sana loh tempat berkelimpahan, kamu bisa dapat makanan. Lalu dia mencemooh, dia tidak mau, dia meragukan, dia mencibir kita, ya tidak apa-apa, kita tidak perlu sakit hati. Kenapa kita mau sakit hati? Tidak perlu, karena kita maklum aja. Iya, mental pengemis dia sama aku bodoh, ya sudah, begitu. Mestinya begitu. Saya pikir-pikir benar juga ya. Tapi seringkali kita itu mentalnya mental Tuhan, saudara. Ketika kita ngomong dan orang lain belum sampai nolak, orang lain cuma mengatakan enggak, aku punya keyakinan sendiri. Wah, kita sudah mengkeret atau kita marah dan sebagainya. Nah, saudara, ini yang perlu kita gumuli bersama. Oleh sebab itu mari kita merefleksikan segala pergumulan ini. Ketegangan antara takut ditolak dan ketaatan kepada panggilan Tuhan. Ayo kita belajar dari kitab Yunus, karena kita tidak menemukan jawabnya kecuali kita kembali kepada kitab. Betul ya? Nah, Yunus pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ada beberapa kata yang perlu didengar. Yang pertama, datanglah. Jadi firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang datang pada manusia, bukan manusia datang pada Allah. Datanglah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang jadi daging itu di dalam Injil disebut Yesus Kristus. Saudara ya, datanglah. Firman Tuhan itu menghampiri hambanya. Begitu. Kedua kalinya, mengapa? Sebab kalau saudara baca Yunus pasal 1, di sana Tuhan berbicara kepada Yunus. Artinya bahwa ini bukan panggilan pertama kali. Sudah kedua kalinya. Yunus disebutkan bangunlah. Yang pertama juga bangunlah. Jadi walaupun Yunus sudah ditimpa bencana, Yunus sudah selamat, Yunus sudah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan itu bukan cuma dongeng, Tuhan itu nyata dialami dalam hidupnya. Tuhan itu penyolong dan penyelamat hidupnya. Tetapi coba kita belajar dari hidup Yunus. Yunus selalu mengulang kesalahan yang sama. Tertidur secara rohani, tidak sedang melakukan tugas panggilannya, sehingga Tuhan mengatakan, bangunlah, ya, bangunlah, pergilah, sampaikanlah, serukanlah. Wah, jadi seperti itu, serukanlah. Mengapa saudara? Seperti Yunus itu habis dimuntahkan dari perut ikan, masih capek mungkin, badannya sakit semua, mungkin jet lag barangkali, kepingin ngasuh sebentar, Tuhan sudah mengatakan, yuk bangun, ayo pergi, serukan, begitu, sampaikan. Mengapa? Karena kondisinya sudah sangat gawat darurat, saudara. Kondisi kota Niniwe itu disebutkan kejahatannya itu sudah numpuk sampai setinggi langit, sampai nyampe di hadirat Tuhan. Darurat, nggak lama. Disebutkan 40 hari lagi, bukan 40 tahun, 40 apa, tapi 40 hari lagi. Hari pendek, ingin menunjukkan pendek. Tuhan akan bertindak terhadap Niniwe. Tuhan akan mengubah Niniwe. Dan sebelum Tuhan melakukan, Tuhan itu adil. Selalu Tuhan peringatkan, selalu Tuhan kirim, selalu Tuhan berfirman. Itu yang kita belajar dari kitab Yunus, saudara-saudara. Ayat 3 disebutkan, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah. Sekarang dia tidak berontak lagi. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Ya, saya nggak tahu berapa kilo. Saudara, kalau ada jalan-jalan ke kota besar, ke New York, ke Paris, ke Roma, Jakarta, dan sebagainya, ayo apa yang saudara pikirkan? Saya mikirkan 2 hal itu, saudara, ya. Gitu ya. Selalu kalau pesan teman-teman yang sudah jalan-jalan, ketika saya mau jalan-jalan ke Roma, teman-teman yang sudah beberapa kali ke sana selalu pesan, wah di sana mesti masuk sampai ke lorong-lorong, wah bagus sekali kotanya, ya. Roma, ke Venesia, wah kotanya indah sekali, itu mengagumkan sekali, ya kan? Kagum. Sehingga kota itu menjadi tujuan turis dunia, begitu. Itu. Tetapi orang selalu mengatakan, tetapi hati-hati lo, copetnya lo, ya kan, kejahatannya lo. Wah, 2 itu yang saya pelajari, saudara, ya. Hebat, indah, tapi kejahatannya, bahayanya, kebobrokan moralnya, wah, dan maksiat kehidupannya. Dulu saya mendapat kabar dari teman saya, kalau pergi ke China itu dia disebut dengan negara tirai bambu. Saudara tahu kenapa tirai bambu? Ya?
Tirai bambu kenapa? Karena pada zaman Mao Zedong memang sangat tertutup sekali. Tetapi bukan tirai besi seperti negara-negara Rusia dan sebagainya. Tertutupnya itu dari bambu. Artinya tidak terlalu kuat, ya oke lah. Tapi tetap tertutup kan gitu. Ketika 2-3 tahun lalu saya bersama Pak Daniel Fu ke sana ya. Setelah itu saya pisah dengan Pak Daniel Fu, saya berjalan dengan Bu Indonesia. Saya pergi ke kota lain, malam itu jalan-jalan begitu. Oh ternyata kehidupannya kehidupan malam nggak beda dengan Indonesia, dengan Jakarta. Ternyata dunia malamnya juga gemerlap itu. Wah, ternyata musik yang gegap gempita, lalu yang kelap-kelip yang pakaiannya aduhai seronok itu juga terbuka luas itu di satu jalan begitu. Wah, ternyata saya pikir nggak seperti yang saya pikir ya. Ternyata menurut saya China itu sangat tertutup, sangat anti yang berbau barat, yang disebut dengan dekadensi moral. Ternyata kok ya mirip-mirip aja, saudara. Begitu gegap gempita ya, saudara. Nah, saudara, itulah kehidupan kota besar. Ibu kota itu wakil daripada kondisi negara itu sendiri. Oleh sebab itu di sana kehebatan, keindahan, tapi kebobrokan, bahaya, kemaksiatan itu blend menjadi satu kehidupannya. Jadi kalau kita ke kota-kota besar selalu begitu. Yang dibicarakan dua, kekagumannya, kehebatannya untuk dilihat dan dinikmati, atau waspada dengan kebobrokannya. Yang dibicarakan itu. Adakah kita punya beban lebih dari itu? Ada? Rasanya kayaknya enggak. Makanya saya termasuk salah satu pendukung Ahok, saudara. Cuma saya tidak boleh khotbah tentang Ahok di sini, sebab ini khotbah politik bahaya gitu. Saya pendukung Ahok, kenapa? Sebab dia mengatakan, ya kalau aku harus mati demi kebenaran, demi konstitusi, itu nggak apa-apa. Dia bilang, kalau seandainya mayatku ditemukan, tulis saja di pusaraku bahwa mati adalah keuntungan kalau itu mati demi konstitusi. Saya kagum orang yang cukup kaya, cukup pintar, masih muda, tapi mau memberi hidupnya untuk dihujat orang, untuk dicela orang, untuk dimaki orang, untuk segala sesuatu yang dilakukan demi memperbaiki Jakarta yang sangat bobrok itu justru seringkali diputar balikkan sedemikian rupa. Saya pikir kok aku nggak gila ya. Kalau saya udah jadi gila tuh. Dan yang lebih mengagumkan lagi, kok dia masih mau-maunya loh. Ya ngapain? Yang dicari apa? Saudara, memang ini panggilan hidup sebenarnya. Kepedulian terhadap kota besar. Oke, kita tinggalkan Ahoknya. Saya coba merenungi hidup Tuhan ya, yang tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah menghadapi kebobrokan kehidupan kota besar. Dia selalu ingin berjuang untuk memperbaiki. Mungkin hati itulah yang Tuhan taruh dalam diri dia barangkali. Walaupun Ahok ini juga penuh kelemahan, tapi minimal dia jauh lebih hebat dari Susanto, betul ya? Betul ya? Punya kepedulian yang dalam. Padahal di kota Jakarta itu anak saya kedua dilahirkan. Nah, saya pernah jadi pendeta di sana. Nah, begitu. Tetapi menghadapi kebobrokan Jakarta, seringkali saya cuma mengkhotbahkan. Seringkali saya juga lari ke Atlanta. Iya, saya akui. Ahok ini hebat, saudara. Dia punya kesempatan untuk lari, tapi dia mau stay untuk membenahi, untuk dihujat. Saya pikir, kenapa ya ada orang termasuk saya itu begitu takut
untuk jadi seperti Ahok? Mungkin jawabannya, aku kan tidak punya talenta, tidak punya panggilan seperti Ahok. Yes. Karena itu saya senang sekali dengan jawaban itu. Aku kan bukan Ahok. Aku kan tidak dipanggil seperti Ahok. Ya udah, tentrem saya. Tapi kedua, seringkali juga masalahnya, kenapa kita itu bungkam, tidak berani memberitakan kebenaran dan kabar keselamatan untuk memperbaiki, tidak membicarakan kebobrokan, tapi ikut memperbaiki. Kenapa? Karena tadi itu, saudara, berjuang untuk mengubah yang bobrok itu memang penuh risiko dan tantangan yang berat. Sebab di dalamnya, di dalam kebobrokan itu ada juga kelemahan dan kebobrokan kita. Itu masalah, saudara. Ya. Oleh sebab itu Tuhan memanggil Yunus untuk kedua kalinya. Google, Yunus sudah gagal panggilan yang pertama. Ayo sekarang kamu bangun, kamu pergi, kamu sampaikan, kamu serukan kepada Niniwe. Sebab 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota itu. Saudara. Nah, saudara, memang kita dibanding Yunus, kita tidak punya talenta seperti Yunus. Pengkhotbah massal yang hebat mungkin, saudara. Cuma memang pertanyaannya, kalau kita mengatakan enggak, aku nggak mampu bicara publik yang mempengaruhi banyak orang begitu, kita mengatakan begitu. Cuma pertanyaannya, dari mana Anda mengatakan Anda tidak mampu sebelum Anda mencobanya? Ya kan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, seandainya memang kita tidak diberi Tuhan talenta untuk berbicara di depan ribuan orang, ratusan orang atau puluhan orang, tetapi panggilan untuk memberitakan Injil itu tetap panggilan semua orang terima yang sudah diselamatkan. Bisa melalui man to man, person to person, saudara. Karena itu merupakan panggilan ketaatan karena kasih, bukan karena yang lain, kan kasih. PI, pemberitaan Injil adalah kabar. Kita diminta untuk menaburkan berita sukacita, keselamatan, baik melalui kata-kata dan perbuatan. Bukan cuma satu saja, kata-kata dan perbuatan, saudara. Kita cuma dipanggil untuk menyampaikan melalui kata-kata dan perbuatan, tidak lebih dari itu. Sebab selebihnya untuk bisa menumbuhkan, membuat orang lain percaya, untuk mengubah hidup seseorang dari yang sejahat ini menjadi orang yang mau diubah hidupnya, itu bukan tanggung jawab kita. Banyak orang keliru menganggap memberitakan Injil itu mengkristenkan, mengubah orang. Enggak. Yang sanggup mengubah orang itu cuma Tuhan. Yang sanggup menjamah hati orang itu cuma Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan, saudara. Nah, apa yang diharapkan Yunus, saudara, atas berita penginjilan terhadap Niniwe? Saudara, ternyata kalau kita gali dan kita bandingkan di ayat-ayat selanjutnya, yang sangat diharapkan Yunus sebenarnya bukan pertobatan Niniwe, gitu. Tuhan hukum Niniwe, bangsa Asyur yang jahat dan menjadi ancaman bagi bangsanya. Itu yang sangat diharapkan Niniwe, saudara. Saudara, ternyata Yunus terperangah. Mengapa? Sebab penduduk Niniwe yang dianggap jahat itu, saudara, iya, ternyata penduduk itu bertobat. Itu yang menyebabkan Yunus terperangah. Penduduk Niniwe, di mana dia memberitakan kabar tentang kehendak Allah atas Niniwe itu, ternyata tidak marah seperti yang Yunus duga. Tidak mengejek Yunus, tidak mentertawakan Yunus, tetapi bertobat. Nah, seringkali, saudara, melalui kitab Yunus kita diajar bahwa ketakutan untuk memberitakan kabar kebenaran, kabar keselamatan, itu bukan karena faktor yang dominan itu eksternal di luar kita,
tetapi kebanyakan ketakutan itu ada dalam diri kita. Kita sudah menganggap bahwa ancaman itu real. Ancaman real itu ada dua. Satu betul-betul real dari depan, dari luar. Tapi yang paling menakutkan adalah kalau ancaman itu sudah masuk dalam diri kita. Kita yakin pasti terancam. Nah itu dia. Sehingga ada seorang menantu Nabi Muhammad yang terkenal, namanya Imam Ali AS. Dia sempat menjadi pengganti Nabi Muhammad sebentar. Kemudian dia dibunuh oleh pengikutnya sendiri yang rajin berdoa. Dan dia dibunuh ketika dia sedang sholat. Wah, hebat ya. Dan sebelum dibunuh, katanya Imam Ali AS ini tahu siapa yang bakal membunuhnya. Bahkan ketika si pembunuhnya itu tidur, saudara, dibangun sama si imam ini. Kamu bangun, kamu lakukan apa yang sedang kamu mau lakukan, katanya. Kemudian ditinggal sholat dan dia dibunuh oleh pembunuhnya itu. Tragis ya. Gitu. Dia tahu kapan dia meninggal begitu. Nah, Imam Ali AS ini mengatakan begini, saudara. Musuh terbesar Islam itu bukan orang-orang non-Islam, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristiani itu. Tapi musuh terbesar orang Islam itu adalah orang Islam itu sendiri. Saya pikir apa yang dikatakan Imam Ali ini juga berlaku bagi Kristenan, saya pikir ya. Juga bagi diri kita sendiri. Musuh terbesar dalam hidup kita itu bukan dari luar, tapi seringkali sudah dari kita sendiri. Yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita itu bukan hal-hal yang dari luar, ancaman dari luar, tetapi yang mengkhawatirkan adalah kekhawatiran itu sendiri seringkali yang melumpuhkan kita. Nah, jadi ternyata apa yang dikhawatirkan Yunus enggak terjadi. Orang Niniwe tidak menertawakan dia, tidak mengejek, tidak marah, tapi bertobat. Loh, mestinya kalau sebagai nabi Tuhan itu, wah, mestinya dia terima kasih Tuhan. Ternyata pelayananku tidak sia-sia, tidak gagal. Tetapi apa yang terjadi? Pasal 4 ayat 1 disebutkan, maka Yunus itu menjadi marah dan kesel hatinya. Luar biasa, kesel hatinya. Begitu, saudara. Sebab orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Siapa tahu mungkin Allah berbalik, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Dan apa yang dirumuskan oleh apa yang dikatakan oleh para pembesar Niniwe ini adalah rumusan iman Kristen. Ini inti daripada rumusan iman Kristen menurut versi Perjanjian Lama, saudara.
luar biasa. Jadi ketika terjadi pertobatan massal yang luar biasa, malah Yunus kecewa, marah, dan hatinya panas. Ya, saudara. Oh, itu salah ketik, itu bukan kesalahan itu. Kesel hatinya, ya. Sebab yang diharapkan sesungguhnya tidak terjadi. Itu. Sebab itulah yang menjadi alasan dia melarikan diri. Memang Yunus pada akhirnya dia menjalankan tugasnya, tetapi yang diharapkan Allah membinasakan Niniwe tidak terjadi. Itu sebabnya Yunus marah. Ya saudara, oleh sebab itu ayat 10 saya tidak menguraikannya, itu bagian bulan depan aja. Begitu, saya ingin mengajak saudara berefleksi dari uraian kitab Yunus ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, adakah orang tertentu atau suku bangsa tertentu yang secara pribadi atau turun-temurun kita benci? Seperti Yunus ini. Apakah kita punya beban untuk mendoakan mereka agar dosa mereka diampuni dan mereka berbalik kepada Allah? Pernah enggak? Kita berdoa, tidak cuma membicarakan segala kemaksiatannya, tetapi kita juga berdoa supaya mereka berbalik kepada Allah. Ataukah hati kita dikuasai oleh kebencian seperti Yunus ini, saudara? Dan kalaupun kita berharap kepada Allah tentang mereka, kita berharap Allah membinasakan mereka, saudara. Saya mengajak diri saya sendiri juga, saudara, supaya kita memiliki cara pandang Allah. Kalau kita melihat dosa, melihat kumpulan orang yang berdosa, bagaimana kalau kita memiliki kacamata Allah, melihat dengan mata Allah sendiri? Kalau kita melihat dengan mata Allah, saudara-saudara, maka sikap hati kita pasti jauh berbeda. Pasti jauh berbeda dengan apa yang kita miliki sekarang. Bila hidup kita itu dikuasai oleh beban-beban ilahi, seperti Kristus sendiri, ketika dia bergumul, dia mengatakan, kalau boleh aku lalu dari cawan minuman ini, dari kesengsaraan, dari salib ini. Tetapi karena dia begitu dikuasai oleh penglihatan dan beban ilahi, dia mengatakan, tapi biarlah kehendakmu jadi. Dan ketika Tuhan tetap meminta supaya dia taat kepada kehendak Bapaknya, dia pikul itu beban sampai di kayu salib, sampai yang terakhir dia mengatakan, sudah selesai. Hebat, saudara-saudara. Mengapa Yesus yang manusia sejati itu mampu melakukannya? Sebab dia dikuasai oleh kasih Bapaknya yang di sorga, dan itu mengalir menguasai hidupnya, sehingga bukan cuma kata-kata, tetapi perbuatan hidupnya adalah Injil itu sendiri. Dia tidak memberitakan tentang jalan keselamatan, tapi dialah jalan keselamatan itu sendiri. Saudara-saudara, sangat indah. Kitab Yunus menggambarkan kegagalan seorang hamba Tuhan, Nabi Tuhan. Tetapi seluruh kitab Yunus menceritakan keberhasilan Tuhan untuk menyelamatkan, sekalipun hambanya gagal. Mari kita diam sebentar untuk mengambil saat teduh. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang maha suci dan mulia, Allah yang adil, Allah yang sangat membenci dosa dan tidak pernah kompromi terhadap dosa.
Namun kami kagum Tuhan akan kebenaran-kebenaran firman yang Kau ungkap, yang Kau tuliskan di dalam Alkitab. Bahwa sekalipun Kau Allah yang Maha Agung, Maha Suci dan Adil, Engkau yang membenci dosa, namun Engkau mengasihi orang-orang yang berdosa, mencari dan menjangkau. Kami adalah salah satu dari orang-orang berdosa yang Kau jangkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu seperti pengemis yang mendapatkan tempat di mana dahaga jiwa kami dipuaskan dan lapar kami dikenyangkan. Seperti itulah seharusnya kami memberitahu teman-teman kami yang masih hidup di dalam kemiskinan secara rohani, supaya mereka boleh berjumpa dengan Engkau sendiri dan mengalami perubahan hidup karena Engkau mengasihi, Engkau menyelamatkan. Terima kasih Bapa, sebab jika Engkau menyelamatkan kami dan Engkau menyebut kami sebagai anak-anak-Mu, kami tidak lebih baik dari orang lain. Bahkan jika kami jujur, kami harus mengakui bahwa terkadang kami lebih jahat dari orang-orang lain yang kami anggap berdosa. Kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni dosa kami, Engkau menebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, mengikut Engkau dan hidup dekat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa, dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam penyertaan-Mu. Pakailah kami Tuhan, dimanapun kami berada, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu yang setia.